Oke anak-anakku, sekarang kita lanjut latihan soal subtema 1, muatan IPA. Nomor 1, alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah sirip. Nomor 2, fungsi kaki kata saat berada di air adalah untuk berjalan. Kalau kaki kata di tanah atau di darat, itu fungsinya untuk melompat. Nomor 3, contoh hewan mamalia yang menggunakan sirip untuk berenang adalah paus dan lumba-lumba. Sekarang nomor 4, apa perbedaan alat gerak dari siput dan bunglon? Perbedaan alat gerak pada siput dan bunglon adalah kalau siput itu menggunakan otot perut untuk berjalan, sedangkan bunglon menggunakan kaki untuk berjalan. Nomor 5, tuliskan 3 hewan vertebrata yang memiliki alat gerak yang sama seperti kupu-kupu dan laba-laba. Hewan vertebrata yang alat geraknya sama seperti kupu-kupu contohnya burung, kelelawar, merpati, dan elang. Sedangkan yang alat geraknya menyerupai laba-laba yaitu cicak, kalajengking, tikus, dan bunga. Muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat utama. Nomor 2, sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Nomor 3, ide pokok teks merupakan inti permasalahan. Nomor 4, informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa disajikan dalam kalimat penjelas itu berupa alasan atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Nomor 5, tuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Berdasarkan isi paragraf tersebut, maka kita dapat menuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah tarantula merupakan salah satu jenis laba-laba raksasa. Paragraf kedua, tarantula bergerak dengan lambat dan hati-hati. Sedangkan paragraf ketiga, tarantula dapat dijumpai di daerah tropis dan subtropis dan daerah kering. Muatan SPDP. Nomor 1, cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar adalah pengertian komik. Nomor 2, ragam ilustrasi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah kartun. 3, langkah selanjutnya setelah kita menggambar, maka langkah selanjutnya adalah mewarnai gambar. Kenapa harus diwarnai? Agar gambar tersebut terlihat indah. Nomor 4, apa saja ragam ilustrasi itu? Ragam ilustrasi terdiri dari 4 macam. Yang pertama, gambar realis, 2 karikatur, 3 kartun, dan 4 gambar dekoratif. Nomor 5, mewarnai dapat menggunakan krayon maupun pensil warna. Tuliskan kelebihan dan kekurangan kedua alat warna tersebut. Krayon, kelebihannya lebih tebal dan jelas, tetapi bisa mengotori bila tidak hati-hati. Sedangkan pensil warna bisa menjangkau titik kecil, tetapi tidak tebal dan warnanya kurang jelas. Muatan PPKN. Nomor 1, memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat.
Nomor 2. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat adalah menghargai tetangga yang sedang beribadah. Nomor 3. Apakah kegiatan pada gambar di atas termasuk gotong royong? Apa manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut? Gambar tersebut merupakan contoh gambar yang mencerminkan sikap gotong royong, dan manfaatnya yaitu pekerjaan lebih ringan. Dengan gotong royong, pekerjaan cepat selesai dan dapat memupuk persatuan. Nomor 4. Termasuk ke dalam penerapan sila keberapakah dalam Pancasila gotong royong saat melakukan kerja bakti di lingkungan rumah? Jelaskan jawabannya. Gotong royong yang dilakukan di lingkungan rumah termasuk penerapan nilai Pancasila sila ketiga, karena dalam gotong royong terkandung nilai persatuan. Nomor 5. Dedi dan ayahnya akan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban banjir. Apakah sikap Dedi dan ayahnya sesuai dengan Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Ya, sikap Dedi dan ayahnya mencerminkan nilai Pancasila, terutama nilai sila kedua. Muatan IPS. Nomor 1. Batas wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh huruf X adalah: pada peta tersebut, batas yang ditunjuk oleh huruf X adalah batas bagian barat, sedangkan batas bagian barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Nomor 2. Gunung yang berada di Pulau Sumatera ditunjukkan oleh nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yaitu Gunung Kerinci, Gunung Leuser, dan Gunung Dempo. Nomor 3. Pulau di Indonesia yang bagian utaranya berbatasan dengan Filipina adalah Pulau Sulawesi. Nomor 4. Salah satu teluk yang terdapat pada pulau tersebut adalah: pada gambar itu menunjukkan Pulau Sulawesi. Jadi, teluk yang ada di Pulau Sulawesi adalah Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Teluk Bone. Nomor 5. Gambarlah peta Kepulauan Maluku dan Papua. Lalu, tuliskan perbatasan wilayah pada bagian utara, selatan, barat, dan timur. Bagian utara, Pulau Papua dibatasi oleh Samudra Pasifik, sedangkan bagian timur dibatasi oleh negara Papua Nugini. Barat dibatasi Kepulauan Maluku, serta selatan dibatasi oleh Laut Arafuru dan Australia.